Saudaraku, duka memuncah di 3 provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hampir 1.000 korban jiwa, ratusan jiwa luka-luka, dan hilang tertelan banjir dan longsor. Sudah 3 pekanan musibah ini berlalu, dan memang membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan keadaan. Tentu kita wajib bersimpati, berdoa, dan membantu semampu kita. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tegar, dan bagi korban semoga dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana harta warisan diselesaikan saat banyak anggota keluarga yang meninggal dalam waktu dekat atau satu sama lain? Dalam situasi bencana alam atau pandemi, sering terjadi kematian beruntun dalam satu keluarga karena musibah yang sama. Ini menyebabkan persoalan warisan yang lebih kompleks dari biasanya. Syariat Islam mengatur bahwa setiap kematian punya hak waris yang harus ditentukan. Penundaan pembagian warisan, apalagi dalam kasus kematian beruntun, bisa melahirkan persoalan baru. Misalnya perubahan status ahli waris, kelahiran atau kematian ahli waris baru, hingga perbedaan urutan siapa yang wafat dahulu. Dalam istilah fikih ini disebut munasakhoh, yakni penyelesaian warisan pada kasus kematian beruntun. Artinya, kalau waktu kematian tiap individu bisa diketahui jelas, maka warisan bisa berpindah antar ahli waris sesuai urutan kematian dan ketentuan faraid. Ambil contoh adalah seorang ibu janda yang sudah ditinggal wafat suaminya dan orang tuanya lebih dahulu. Ia memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dalam sebuah musibah, ibunya dan 1 anak bungsu laki-laki ada bersama di suatu tempat bencana dan dikabarkan wafat. Ibunya dan anak bungsu laki-laki itu masih kritis. Lalu tak lama anak bungsu laki-laki itu menyusul wafat. Maka jatah warisan untuk anak bungsu yang sempat hidup itu menjadi warisan juga bagi saudara-saudaranya. Tapi jika waktu kematian tidak bisa dipastikan, misalnya terjadi bersamaan atau sangat dekat, dan tak ada bukti urutannya, maka syariat menetapkan tidak ada saling mewarisi antar mereka meskipun satu keluarga. Dalam contoh tadi, misalnya antara ibu dan anak bungsu laki-laki tadi tidak diketahui siapa yang wafat duluan, maka dianggap wafat bersamaan dan tidak ada saling mewarisi di antara keduanya. Ini bukan sekadar teori, tapi aturan syariat yang harus ditaati agar pembagian harta yang ditinggalkan tetap adil dan benar. Karena harta warisan bukan hanya soal angka, tapi keadilan untuk yang hidup dan keberkahan untuk yang telah pergi. Semoga kita semua dan negeri kita dilindungi Allah dan dihindari dari bencana-bencana yang dahsyat.